Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. First of all, we would like to thank our supporting lecturer, Mem Nani Barorah Nasution. Introduced as from Group 10, my name is Muhammad Lupirangkuti as moderator, and my partner, Widya Khairandi, Adelia Maurita Salsa, Muhammad Akbar, Putri Tasya Muriandayani, and Martauli Sialoho. We would like to present the result of our discussion. The title of presentation is Cognitive Personality Theory. Alright, go straight to the material that will first be brought by Adelia. Sebelum masuk membahas materi tentang teori kognitif Kelly, kita akan membahas tentang pencetus teori tersebut, yaitu George A. Kelly. George A. Kelly sendiri lahir pada 1905 di Perth, Kansas. Dia belajar di bidang sosiologi dan perburuhan pada tahun 1930 di University of Edinburgh, Scotland. Selain itu, dia juga mendalami bidang oratori, public speaking, dramatics, dan pemerintahan. Awal ketertarikannya pada psikologi itu muncul pada pertama kali dia membaca artikel milik Freud. Setelah itu dia mendalami psikologi selama 9 bulan dan meraih gelar dokternya di University of Law. 12 tahun dia mendalami bidang pendidikan dan mengembangkan konseling klinis di Kansas Barat. Setahun dia mengabdi di University of Maryland, lalu pindah dan menggantikan Carl Rogers di Ohio State University sebagai kepala program pelatihan klinis. Dia mendapatkan sarjana strata satunya di Friends University Kansas dan Park College Missouri. Pasca sarjananya di University of Kansas, University of Minnesota, dan University of Edinburgh, dan dia mendapatkan PhD-nya di State University of Law pada tahun 1931. Kelly membangun klinik keliling di Kansas, dan dia pernah menjadi psikolog lepas pada Perang Dunia Kedua. Dan dia mendapatkan gelar profesor psikologinya di Ohio State University dan Brandeis University. Dan pada tahun 1955, dia pernah menulis teori ke dalam 2 volume buku yang berjudul The Psychology of Personal Construct. Dan Kelly sendiri meninggal pada 6 Maret 1967. Teori kepribadian Kelly terkait dengan pemikiran individu atau kognitif. Teori ini menekankan pada pendekatan ideografik dan orientasi yang teleologis. Maksudnya itu mempertimbangkan moral baik buruknya dalam melakukan sesuatu. Teori kepribadian Kelly hampir mirip dengan teori individu Adler, di mana bahwa manusia tidak diatur oleh realita, akan tetapi manusia membuat tujuannya sendiri sesuai dengan cara individu itu memaknai setiap peristiwa. Pandangan Kelly terhadap sains berhubungan dengan pandangan Kelly terhadap manusia. Karena Kelly menganggap manusia sebagai ilmuwan. Dikatakan seperti itu karena manusia mampu mengembangkan ide untuk memprediksi peristiwa penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti memprediksi ingin lulus ujian, mendapatkan pasangan, dan keluar dari kondisi depresi. Menurut Kelly, dalam memprediksi peristiwa penting itu, manusia bekerja layaknya seperti ilmuwan, seperti mengembangkan teori, menguji hipotesis, dan mengembangkan bukti. Contohnya itu seperti mengembangkan teori, seperti seseorang yang belajar bersama dengan temannya sebelum ujian. Yang kedua, menguji hipotesis. Contohnya itu seseorang yang menggunakan strategi yang berbeda dalam mengajak pasangannya untuk berkencan. Dan mengembangkan bukti. Contohnya itu seseorang yang makan banyak untuk menghilangkan depresinya, akan tetapi itu gagal. Seperti itu. Next to explain by Akbar. Kunci variabel struktur dari teori kepribadian Kelly adalah konstruk personal. Konstruk adalah konsep yang digunakan untuk menginterpretasikan atau menerjemahkan dunia. Orang-orang menggunakan konsep ini untuk mengkategorisasikan peristiwa dan memetakan serangkaian perilaku. Seseorang merasakan peristiwa, menginterpretasikannya, menempatkan struktur dan makna peristiwa.
Dalam mengalami peristiwa, individu menyadari bahwa beberapa peristiwa memiliki karakteristik yang membedakannya dengan peristiwa lain. Konstruk adalah elemen pengetahuan. Konstruk adalah konsep yang digunakan untuk menginterpretasi dan menafsirkan dunia. Menurut Kelly, setidaknya ada 3 elemen penting dalam membentuk suatu konstruk. 2 dari elemen tersebut harus dirasakan memiliki satu sama lain, dan elemen ketiga harus berbeda dengan kedua elemen lainnya. Cara di mana 2 elemen lainnya ditafsirkan sama membentuk kutub persamaan atau similarity pole, dan konstruk dari konstruk. Cara di mana kedua elemen berbeda dengan ketiga membentuk kutub berlawanan atau contrast pole dari konstruk. Misalnya, mengamati 2 orang menolong seseorang dan orang yang ketiga menyakiti seseorang dapat mengarah pada konstruk baik atau jahat, dengan baik membentuk kutub persamaan dan jahat pada kutub berlawanan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Akbar, yaitu struktur kepribadian menurut George A. Kelly. Teori konstruk personal dinyatakan dalam suatu asumsi dasar dan dielaborasikan oleh 11 corollaries yang menyatakan bahwa a person's processes are psychologically generalized by the way in which he anticipates events, atau proses seseorang secara psikologis dijembatani oleh cara orang tersebut mengantisipasi peristiwa-peristiwa. Terdapat kata kunci di dalam kalimat tersebut, yaitu yang pertama, a person's processes are psychologically generalized, mengindikasikan bahwa manusia mengarahkan proses mereka pada suatu jalur, suatu tujuan, atau akhir. Yang kedua, anticipate events, yaitu manusia mampu mengantisipasi peristiwa, mengarahkan tindakan mereka sesuai dengan prediksi mereka atas masa depan. Untuk menguraikan teori konstruk personalnya tersebut secara lebih spesifik, Kelly menguraikannya ke dalam bentuk 11 corollaries atau konsekuensi yang dijadikannya sebagai konsep dasar dan spesifik dalam menjelaskan isu-isu utama mengenai sistem konstruk. Kata corollary dalam teori personal konstruk mengarah pada ide yang terbentuk dari sesuatu yang sudah terbukti, di mana konsekuensi secara alami akan mengikuti. Ke-11 corollary selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Muri. Struktur kepribadian menurut Kelly. Ada beberapa tipe struktur kepribadian menurut Kelly yang disebut dengan corollary. Yang pertama, contraction corollary adalah manusia mengantisipasi peristiwa dengan membentuk replikasi atau peristiwa yang temanya sama. Yang kedua, ada individuality corollary adalah manusia berbeda-beda dalam membuat konstruk atas peristiwa yang sama atau tergantung interpretasi masing-masing. Yang ketiga itu ada organism corollary adalah manusia cenderung untuk mengatur konstruk individualnya berdasarkan pandangannya terhadap hubungan antar konstruk itu. Yang keempat ada dichotomy corollary, yaitu sistem konstruk manusia terdiri atas sejumlah konstruk dikotomis atau bipolar. Yang kelima itu ada choice corollary, adalah manusia memiliki sendiri alternatif dari konstruk dikotomis tersebut berdasarkan keinginan untuk memperjelas atau memperluas sistem konstruknya. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Adapun yang keenam, range corollary. Suatu konstruk hanya dapat digunakan untuk mengantisipasi peristiwa tertentu saja. Ada yang dapat digunakan untuk beragam situasi atau orang. Ada juga yang hanya dapat digunakan situasi yang sangat terbatas. Yang ketujuh, experience corollary. Sistem konstruksi manusia berubah sebagai hasil dari pengalaman manusia yang berubah. Dasar dari teori konstruk pribadi adalah antisipasi terhadap kejadian-kejadian. Menurut Kelly, seseorang akan memandang masa depan dan membuat tekanan-tekanan tentang apa yang akan terjadi. Kemudian, saat kejadian semakin terpahami, seseorang akan dapat membenarkan konstruk yang sudah ada atau menstruktur ulang kejadian-kejadian tersebut agar cocok dengan pengalamannya. Yang kedelapan,
Modulation corollary. Didefinisikan Kelly sebagai variasi dalam sistem konstruk pribadi ditentukan oleh kemampuan peresepannya melalui jangkauan kesesuaian varian-variannya berbeda. Konsekuensi ini mengikuti sekaligus mengembangkan konsekuensi pengalaman. Baiklah, selanjutnya ada fragmentation corollary. Kelly mengasumsikan stabilitas atau konsistensi menyeluruh terhadap sistem konstruk pribadi. Namun konsepnya tentang fragmentation corollary justru mengakibatkan ketidaksesuaian elemen-elemen tertentu. Yang ke-10, commonality corollary. Konsekuensi pendukung yang kedua dari Kelly mengasumsikan perbedaan manusia satu sama lain. Namun konsepnya tentang commonality corollary justru mengasumsikan kemiripan di antara mereka. Secara ringkas, Kelly mendefinisikannya apabila manusia menggunakan sebuah konstruksi terhadap pengalaman yang mirip dengan yang digunakan orang lain, maka proses-proses psikologis keduanya bisa dipastikan mirip juga. Sociality corollary. Konsekuensi pendukung terakhir Kelly ini yang bisa diringkas sebagai ketika manusia dapat memahami secara akurat sistem keyakinan orang lain. Bisa jadi mereka juga berperan utama dalam proses-proses sosial yang melibatkan orang-orang tersebut. Karena menurut Kelly, manusia melekat kepada kelompok budaya yang sama bukan hanya karena perilaku mereka sama, atau karena mereka mengharapkan hal-hal yang sama, tetapi khususnya karena mereka memahami pengalaman dengan cara yang sama. Adapun kesimpulannya, teori kepribadian Kelly memiliki dasar terkait dengan pikiran individu atau kognitif. Teorinya menekankan pada pendekatan ideografik dan orientasinya yang teleologis. Teori Kelly hampir mirip dengan teori individual Adler, bahwa manusia tidak diatur oleh realita, akan tetapi membuat tujuannya sendiri berdasarkan cara individu memaknai setiap peristiwa. Proses adaptasi dan penyesuaian dapat diprediksi melalui konstruk yang dimiliki oleh setiap individu. Alright, that's all the result of our presentation. If there is a lack of a clear delivery, we apologize and hope that we are always in the Lord's protection. Thank you.